Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Abdurrahman, NIM 9338011719. Dalam video kali ini, dalam rangka memenuhi tugas UAS Hermeneutika 5B, saya akan menjelaskan salah satu filsuf yang terkenal pada era kontemporer, yaitu Hans Georg Gadamer. Yang pertama adalah biografi. Biografi Hans Georg Gadamer. Hans Georg Gadamer lahir di Marburg, Jerman pada tanggal 11 Februari tahun 1900 dan meninggal di Heidelberg, Jerman pada tanggal 13 Maret 2002. Dia adalah seorang filsuf Jerman yang paling terkenal dengan karya monumentalnya yang berjudul Kebenaran dan Metode. Ia belajar filsafat di Universitas Marburg. Ada beberapa tokoh filsuf seperti Nicola Hartmann dan Rudolf Bultmann dan Martin Heidegger yang mempengaruhinya akan filsafat. Ayahnya adalah seorang profesor dalam bidang kimia. Gadamer berasal dari keluarga dengan latar belakang Protestan, tetapi agama tidak memiliki peran penting dalam keluarganya. Gadamer tumbuh besar dalam lingkungan dan kemudian menjadi pengikut apa yang disebut dengan agama nalar. Pada masa itu, sains dan budaya terkadang berjalan harmonis tetapi tidak jarang saling bertentangan. Ayahnya berusaha untuk mengenalkan Gadamer pada ilmu alam yang menurutnya lebih berguna dan berharga daripada ilmu humaniora. Sementara Gadamer sendiri sejak kecil sudah tertarik dengan ilmu humaniora, terutama sastra. Gadamer memulai studinya di perguruan tinggi pada tahun 1918 di Universitas Breslau dan kemudian pindah ke Universitas Marburg. Dia belajar sastra, sejarah budaya, psikologi, dan filsafat. Di dua universitas tersebut, ia pertama kali berkenalan dengan ilmu filsafat melalui beberapa orang tokoh seperti Richard Hartmann. Kemudian Gadamer bertemu dengan Heidegger dan mereka berteman baik. Dari pengaruh Heidegger lah yang memberikan Gadamer pikiran bentuknya yang khas dan menjauhkannya dari pengaruh-pengaruh neo-Kantian sebelumnya dari Northrop dan Hartmann. Pada tahun 1922, Gadamer berhasil meraih gelar doktor dalam bidang ilmu filsafat. Gadamer menyusun habilitasinya pada tahun 1929 dan menghabiskan masa-masa awal pada tahun 1930 sebagai privat dosen pada universitas tersebut untuk memberikan kuliah di Marburg, sembari melanjutkan studinya menempuh gelar profesor. Dan pada tahun 1937 ia berhasil menyelesaikan studinya dan memperoleh gelar profesor di Marburg University. Sejak tahun 1949 dia mengajar di Heidelberg sampai dia pensiun. Menjelang masa pensiun, karir filsafat Gadamer justru mencapai puncaknya. Melalui publikasi karyanya Truth and Method, karyanya itu merupakan dukungan yang sangat berharga bagi karya Heidegger yang berjudul Being and Time. Hal itu menandakan kerangka hermeneutik Gadamer tidak terlepas dari pemikiran hermeneutik Heidegger. Proyek filsafat Gadamer seperti dijelaskan dalam Truth and Method adalah menguraikan konsep hermeneutik filosofis yang dimulai oleh Heidegger namun tak pernah dibahasnya secara panjang lebar. Tujuan Gadamer adalah mengungkapkan hakikat pemahaman manusia. Dalam bukunya, Gadamer berargumen bahwa kebenaran dan metode saling bertentangan. Ia bersikap kritis terhadap kedua pendekatan terhadap humaniora. Di satu pihak, ia kritis terhadap pendekatan-pendekatan termodern terhadap humaniora yang mengikuti metode ilmu-ilmu alam. Di pihak lain, ia mempersonalkan pendekatan tradisional dalam humaniora yang muncul dari William Dudley yang percaya bahwa penafsiran yang tepat tentang teks berarti mengungkapkan niat asli si pengarang yang menuliskannya. Yang kedua adalah pemikiran Hans Georg Gadamer. Secara etimologis, kata hermeneutika diturunkan dari kata kerja Yunani hermeneuin yang berarti menafsirkan, dan kata bendanya adalah hermenia. Gadamer merumuskan pemahaman
bukan sebagai metode, tetapi sebagai sesuatu yang berpihak dalam tradisi. Menurut Gadamer, dengan berpijak kepada tradisi, sesuatu pemahaman dimungkinkan. Salah satu bentuk hermeneutika yang dapat digunakan dalam menafsirkan Al-Quran adalah hermeneutika Gadamer. Menurut beliau, hermeneutika filosofisnya berdasarkan pada teori pemahaman teks yang dikembangkan olehnya, yang dikenal dengan istilah adjektif historis. Dalam proses pemahaman teks, pikiran penafsir juga menceplok diri dalam pemahaman kembali dalam makna teks. Dengan demikian, proses pemahaman adalah proses peleburan horizon-horizon. Tindakan pemahaman adalah suatu kehendak yang sejauh mungkin bisa melahirkan proses peleburan antara sekurang-kurangnya dua horizon. Pengarang dan konteks historis dari sebuah teks dipertimbangkan dalam proses interpretif bersama dengan prasangka-prasangka penafsir seperti tradisi, kepentingan praktis, bahasa, dan budaya. Dalam penjelasannya, disebutkan ada 4 tahap yang harus dilakukan ketika seseorang ingin memahami teks, yaitu yang pertama adalah kesadaran keterpengaruhan oleh sejarah. Situasi hermeneutis tertentu mempengaruhi pemahaman hermeneutis penafsir. Situasi tersebut antara lain berupa tradisi, kultur, maupun pengalaman hidup. Dia harus sadar akan pengaruh tersebut terhadap tafsirannya. Seseorang penafsir harus mampu mengatasi subjektivitasnya ketika dia menafsirkan sebuah teks. Gadamer menambahkan, pengetahuan kita bahkan seluruh hidup kita secara intrinsik dipengaruhi oleh kesejarahan. Oleh karena itu, tidak perlu diragukan bahwa cakrawala besar masa lalu memiliki pengaruh pada diri kita dalam menentukan apa yang kita inginkan dan kita harapkan atau kita ikuti pada masa yang akan datang. Menerima hubungan erat antara masa lalu dengan masa kini dapat memunculkan penolakan kritis bahwa tidak semua sejarah atau pengetahuan sejarah berhubungan dengan diri kita. Yang kedua adalah keterpengaruhan oleh situasi hermeneutik tertentu membentuk pra-pemahaman pada diri seseorang penafsir terhadap teks yang ditafsirkan. Pra-pemahaman yang merupakan posisi awal atau prior knowledge penafsir untuk membantu memahami teks. Pra-pemahaman harus bersifat terbuka, dapat dikritisi, dan direhabilitasi. Gadamer juga mengingatkan bahwa dalam usaha memahami suatu teks, kita harus tetap terbuka terhadap aspek-aspek baru yang mungkin muncul ketika proses pemahaman dilangsungkan. Dengan demikian, suatu interpretasi definitif secara prinsipal tidak mungkin diberikan. Itulah yang dimaksud bahwa masing-masing generasi berhak memahami dan menafsirkan sesuatu interpretasi secara terus-menerus, menyingkirkan prasangka-prasangka yang tidak cocok dan terbuka dengan prasangka yang benar. Tugas hermeneutik untuk memilah-milah prasangka-prasangka yang legitim dan yang tidak legitim. Penggabungan yang ketiga adalah penggabungan atau asimilasi horizon. Dalam proses penafsiran, seseorang harus sadar bahwa ada 2 cakrawala pengetahuan atau horizon, yaitu horizon di dalam teks dan horizon pemahaman pembaca. Kedua horizon ini selalu hadir dalam proses pemahaman dan penafsiran. Kedua horizon tersebut dikomunikasikan hingga ketegangan antara keduanya dapat diatasi. Penafsiran dia harus memperhatikan horizon-horizon di mana teks tersebut muncul. Yang keempat adalah penerapan atau aplikasi. Menurut Gadamer, ketika seseorang membaca kitab suci, maka selain proses memahami dan menafsirkan, ada satu lagi hal yang dituntut, yang disebut dengan istilah penerapan. Pesan-pesan atau ajaran-ajaran pada masa ketika teks kitab suci itu ditafsirkan. Mana objektif teks dipahami, seseorang penafsir harus mampu menemukan makna yang berarti sebagai pesan dari teks, di samping makna objektifnya. Dalam membuat penafsiran itu, orang selalu dibimbing oleh cara pandang tertentu. Oleh karena itu, dalam setiap tindakan pemahaman, dia selalu didasari oleh sesuatu yang telah dilihat sebelumnya. Atau bisa dikatakan jika ingin mengerti sesuatu hal, maka harus ada gurunya yang memberi contoh. Menurut Gadamer, pemahaman yang benar adalah pemahaman yang mengarah pada tingkat ontologis, bukan metodologis. Artinya, kebenaran dapat dicapai bukan melalui metode,
tetapi melalui dialektika dengan mengajukan banyak pertanyaan. Dengan begitu, bahasa menjadi medium yang sangat penting bagi terjadinya dialog. Dalam proses memahami teks, pikiran penafsir melebur di diri ke dalam pembangkitan kembali pikiran penafsir dalam makna teks. Dengan demikian, proses pemahaman adalah proses peleburan horizon-horizon. Tindakan-tindakan pemahaman adalah satu tindakan yang jauh mungkin bisa melahirkan proses peleburan antara sekurang-kurangnya dua horizon. Pengarang dan konteks historis dan sebuah konteks dipertimbangkan dalam proses interpretatif bersamaan dengan prasangka-prasangka penafsir seperti tradisi, bahasa, dan budaya. Pemikiran Gadamer ini akan diulas lebih luas dalam subbab bagian berikutnya. Yang selanjutnya, memahami berarti menciptakan. Maka baru tahu menafsirkan sedemikian rupa sehingga tindakan semacam ini akhirnya menjadi bagian dari sejarah atau tradisi yang akan diwariskan untuk generasi mendatang. Hubungan yang selanjutnya yaitu bercorak temporal dan mengendalikan satu proses tertentu. Heidegger dalam uraian mengenai prastruktural pemahaman dan aspek kesejahteraan intrinsik ekstrinsik manusia menjelaskan bahwa pemahaman dan aspek kesejahteraan intrinsik manusia menjelaskan penafsiran tidak pernah tercapai jika tidak ada prasangka sebelumnya. Menurut Heidegger, kita memahami suatu tidak dari suatu kesadaran kosong, melainkan karena di dalam diri kita sudah tersimpan lebih dahulu intensi-intensi atau maksud-maksud tertentu berkenaan dengan sesuatu yang ingin disampaikan ataupun dipahami. Di dalam diri kita sudah ada prasangka-prasangka tertentu dengan sesuatu yang dengan prasangka tertentu sehingga tidak mungkin ada pemahaman kekinian yang dimengerti tanpa mengendalikan masa lalu dan sebaliknya. Dengan kata lain, aktus pemahaman terkait pada ruang dan waktu. Keberadaan penafsir sendiri tidak mengherankan jika Gadamer menganggap tradisi pemahaman sebagai titik pijak keberadaan manusia. Masa lalu bukanlah sekedar tumpukan fakta yang dapat dipandang sebagai objek-objek kesadaran, melainkan lebih sebagai suatu aliran dinamis tempat kita bergerak dan berpartisipasi dalam usaha memahami sesuatu. Moral yang muncul dari pemahaman hermeneutika Gadamer yaitu dialektik adalah manusia memiliki tugas khusus, yaitu hidup di antara transenden dan imanan, antara yang universal dan partikular, dan bahwa hak istimewa satu pihak di atas yang lain adalah baik mengangkat manusia ke derajat yang lebih tinggi ataupun menurunkan derajat mata manusia itu sendiri. Hermeneutik menghargai nilai hidup dalam terang transenden yang alih-alih menjadi penghalang bagi pergerakan, memberi kita panggilan, perincian yang merupakan tugas seumur hidup kita untuk diisi. Contoh pengaplikasian teori Gadamer terhadap penafsiran Al-Quran. Teori aplikasi Gadamer tersebut dalam penafsiran Al-Quran bisa disebut interpretasi makna kumagza. Adapun yang dimaksud dengan istilah ini adalah satu bentuk interpretasi yang memperhatikan baik makna asal, makna historis, dan makna tersurat dari teks yang diinterpretasikan maupun makna terdapat dalam teks tersebut. Signifikasi teks, makna ini, dan makna inti dan biasanya tersirat. Al-Ghazali menyebutnya dengan istilah makna zohir dan makna batin, makna lahir dan makna batin. Nasr Hamid menyebutnya dengan istilah makna dan magza. Hirsch menyebutnya dengan istilah meaning and significance. Gadamer menggunakan istilah sin, arti, dan signiskimaf, makna terdalam. Interpretasi ini dilakukan dengan cara memperhatikan konteks tekstual dengan analisis bahasa sebagai basisnya, dan konteks sejarah di mana teks itu muncul, dengan analisis historis sebagai instrumennya. Selanjutnya adalah analisis pemikiran tokoh Hans Georg Gadamer. Jika dipahami dari pemikiran Gadamer tersebut, maka dalam pengaplikasiannya teori pemikiran dalam penafsiran Al-Quran adalah dengan mengungkapkan makna yang historis dan tersurat dalam Al-Quran. Dengan pemahaman filsafat, maka dapat dilakukan dengan memperhatikan konteks tekstual dengan analisis bahasa dan konteks sejarah sebagai dasarnya.
Dari situlah maka dapat dipahami makna dari ayat Al-Quran yang ditafsirkan. Kesimpulan, hermeneutik menurut Gadamer adalah pemikiran filsafat tidak semata-mata bagaimana menafsirkan dengan benar, melainkan fenomena menafsiri itu sendiri, interpretation of interpretation. Gadamer adalah seorang penulis kontemporer dalam bidang hermeneutika yang amat terkemuka. Lewat karya monumentalnya Philosophis Grammar Hermeneutik, kebenaran metode sebuah hermeneutik, telah menghantarkan dirinya sebagai seorang filsuf terkemuka di bidang hermeneutik filosofis. Terdapat 4 kunci hermeneutik Gadamer, yaitu yang pertama adalah kesadaran terhadap situasi hermeneutik. Yang kedua, situasi hermeneutik ini kemudian membentuk pra-pemahaman pada diri pembaca yang tentu mempengaruhi pembaca dalam mendialogkan teks dan konteks. Ketiga, pembaca harus mengkomunikasikan dua horizon pembaca dan horizon teks, agar keterangan antara horizon yang mungkin berbeda bisa diatasi. Keempat, langkah selanjutnya adalah menerapkan makna yang berarti dari teks, bukan makna objektif teks. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.